Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio gitu ya, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy tapi nyampenya jadi office boy gitu dan dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Nah, kemudian banting setir menjadi uh, guru bimbel dan bubar ya gitu. Gara-gara Covid akhirnya sekarang jadi YouTuber alias content creator. Mudah-mudahan awet ya, mohon doanya gitu kan. Amin. Oke, nah pada episode kali ini kita masih selayang pandang ya, tapi selayang pandangnya kemarin kan kimia ya gitu kan. Jadi ini biar penyegaran suasana gitu kan. Selayang pandangnya nanti saya akan tampilkan dalam genre yang berbeda ya, genre materi yang berbeda ya. Judulnya adalah yuk kenalan dengan fisika. Iya, oke. Yuk kenalan dengan fisika. Mungkin banyak yang kita sudah mengenal fisika, tahu fisika, tapi taunya cuma sekedar apa, luar-luarannya kan, dalam-dalamnya itu tidak tahu gitu. Nah, di episode kali ini uh, saya mengajak sahabat rasa hidup untuk mengenal lebih dalam dengan fisika gitu kan, tanpa masuk ke yang ribet-ribet ya, bahwa nanti ada rumus-rumus yang bikin kepala pusing itu nanti belakangan gitu kan. Saya selalu bilang di episode-episode sebelumnya, segala macam kesulitan hidup baik itu pelajaran maupun yang lain-lain, ketika masuk channel Rasa Hidup itu menjadi mudah gitu kan, seperti itu ya. Di situ mudah karena ada tips-tips khususnya supaya bisa berhitung dengan mudah gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita kenalan dengan fisika gitu kan. Nah, sebelum saya membahas apa itu fisika gitu kan, kenapa kita harus kenalan dengan fisika, siapa sih fisika gitu kan, apakah seperti yang sebelumnya itu fisika bagian hidup kita, bisa jadi seperti itu ya, sangat mungkin gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di alam semesta ini gitu kan, penuh dengan keajaiban-keajaiban gitu kan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta untuk kehidupan atau kesejahteraan umat manusia ya. Kemarin saya sempat bilang bahwa alam semesta itu ditundukkan untuk kepentingan manusia ya, itu tepat sekali gitu kan. Contohnya misalnya gitu kan, peredaran bulan mengelilingi bumi ya, bulan beredar mengelilingi bumi, kemudian di saat yang sama bumi beredar mengelilingi matahari ya kan. Dan baik bulan maupun bumi itu beredar mengelilingi matahari kan. Nah, sesuai dengan garis edarnya kan gitu ya, di Al-Qur'an bilang ya, mereka beredar sesuai dengan garis edarnya. Jadi sudah ada garisnya, cuman garisnya garis maya gitu, nggak kelihatan ya, tapi tetap ada garis ya, sehingga tidak tabrakan tuh. Jadi nggak ada tuh namanya bulan sama bumi itu salah tempat gitu kan, ketukar tempat dengan matahari terus jadi tabrakan, terus planet-planet lain juga tabrakan, enggak ya, kecuali nanti memang mau menjelang kiamat. Nah, itu di seperti itu, tapi itu masih jauh ya. Nah, jadi dari peredaran bulan dan bumi ini mengelilingi matahari terciptalah berbagai musim ya, seperti 4 musim ya. Itu kan musim hujan, musim panas, musim semi, musim dingin gitu kan. Seperti itu kan. Nah, kemudian fenomena alam lainnya seperti komet Halley ya. Mungkin dulu waktu kita SD sempat belajar, di SMP juga dibahas lagi ya, komet Halley ya, itu dia munculnya 76 tahun sekali gitu kan. 76 tahun sekali, lama banget ya. Jadi dari kita lahir, setelah kita mau pakai kakek mau dijemput malaikat baru muncul tuh komet Halley gitu kan, saking lamanya gitu kan. Terus fenomena apa lagi? Itu yang skala besar ya, skala besar yang berhubungan dengan alam apa, dengan bumi, bulan, matahari dan galaksi, bintang-bintang. Nah, sekarang yang lingkup yang lebih kecil lagi, tadi makro, sekarang mikro ya, kehidupan kita gitu kan sehari-hari di bumi ya. Tadi kan bahas bulan, bumi, matahari secara garis besar, sekarang di buminya, kita hidup di bumi ya. Nah, jadi aktivitas kita di bumi sehari-hari aja kan. Mungkin anak-anak kecil, kita sering lihat anak-anak kecil main bola gitu kan, main bola, bola ditendang-tendang. Nah, kalau kita perhatikan bola ditendang itu, sesakti-saktinya yang nendang bola itu pasti bola itu nggak akan mental keluar gitu, terus mentok bulan misalnya, mentok matahari, pasti kan lama-lama dia akan turun ke tanah gitu kan. Jadi bola yang ditendang lama-lama kelamaan dia akan jatuh ke tanah gitu kan. Nah, ini semua karena adanya gravitasi ya. Bagi gravitasi ini juga merupakan satu fenomena. Kemudian manusia ya, kalau pernah nonton yang manusia pertama mendarat di bulan, siapa-siapa gitu kan. Nah, itu manusia yang di bulan itu mudah melayang di bulan ya. Manusia mudah melayang di bulan. Nah, kemudian di sisi lain ketika dia sampai di bumi, ternyata manusia mudah juga, tapi bukan mudah melayang tapi mudah berpijak di tanah itu. Jadi nggak gampang melayang. Jadi kebalikan, kalau di bulan itu melayang lebih mudah ketimbang berpijak, tapi di bumi itu lebih mudah kita berpijak di tanah ketimbang melayang atau lompat-lompatan gitu.
Dan ini semua berhubungan dengan gravitasi ya, gravitasi bulan, gravitasi bumi gitu kan. Kemudian yang berhubungan juga dengan gravitasi bumi itu air terjun ya. Itu air terjun kalau nggak ada gravitasi itu dia air terjunnya melayang-layang gitu kan. Bisa jadi dia ke awan gitu kan. Atau ya suka-suka dia ke kiri, ke kanan, depan, belakang gitu kan. Tapi dengan adanya gravitasi, nah itu airnya hanya ke bawah saja gitu kan, air terjunnya ke bawah. Jadi tidak ada air terjun selain ke bawah. Itu karena gravitasi ya. Kemudian kalau pernah lihat orang kepleset atau hewan kepleset ya, nah itu kan kita ketawa gitu kan. Nah di sisi lain pada saat itu sebenarnya kita sedang menyaksikan fenomena fisika gitu kan di depan mata kita ya, kepleset kulit pisang berarti dia licin ya kan. Nah kalau dia kasar dia tidak kepleset, tapi kalau dia karena dia licin akhirnya kepleset gitu kan. Nah ini kan penuh dengan fenomena alam. Kemudian berjalan di tempat berlumpur ya, itu lebih mudah ya, kita pakai sepatu bot ya. Nah ini model sepatu bot ini lebih mudah digunakan pada saat tempat itu berlumpur ketimbang kita pakai sendal jepit gitu kan. Sendal jepit ditaruh di lumpur, wah putus mulu nih gitu kan. Senang tukang sendal itu kan, laris mulu dagangannya kan gitu, tapi kita sedih gitu kan. Itu jadi dia tukang sendal itu kalau ada orang pakai sendal jepit di lumpur, dia tuh bahagia di atas penderitaan orang lain. Dagangan sendal dia laris, kita uh, dompet kita terkuras buat beli sendal jepit. Karena itu jangan pakai sendal jepit, pakai sepatu bot. Nah, ini juga merupakan fenomena alam ya kan. Nah fenomena alam semesta karena gravitasi ini ya, atau secara umum fenomena alam apapun ya, fenomena alam apapun di alam semesta, baik yang gravitasi atau yang bukan. Nah inilah merupakan bagian dari ilmu yang akan kita pelajari yang bernama fisika ya. Jadi fenomena di alam semesta kita pelajari dalam suatu ilmu yang bernama fisika. Bahkan tubuh kita sendiri itu adalah fisika ya, miniatur dari alam semesta ya. Tubuh kita miniatur dari alam semesta ya. Dan terus kita perhatikan juga mulai dari saat kita lahir ya sampai kita masuk SD, terus lulus sekolah, habis dari lulus sekolah masuk ke dunia kerja, yang senang kerja masuk ke dunia usaha, yang senang usaha. Nah ini semua merupakan suatu fenomena alam dalam bentuk bergerakan ya, bergerak ya, dari SD sini itu semua bergerak ya kan. Nah jadi secara umum fisika itu mempelajari, kalau kita perhatikan, mempelajari suatu gerakan ya. Eh, Ilmu fisika itu macam-macam ya. Makin tinggi ya kuliah, dari SD SMA itu pelajaran makin tinggi, masuk ke kuliah makin tinggi lagi. Tapi walaupun setinggi-tingginya ilmu fisika itu hanya mempelajari dua hal utama dalam fisika yang dipelajari, yaitu gerakan objek ya, gerakan objek ya atau suatu benda, kemudian bagaimana sih objek itu bergerak ya. Nah kemudian setelah muncul pertanyaan ini, bagaimana objek bergerak, akan muncul yang lain-lainnya gitu, mengapa dia bergerak, siapa yang menggerakkan, dan lain-lain ya. Muncul pertanyaan ini, segala macam pertanyaan ini dibahas di ilmu fisika gitu kan. Nah bagaimana dan bagaimana cara mudah mempelajarinya itu akan kita bahas di episode mendatang gitu kan. Pada episode kali ini cukup sampai di sini, bahwa saya ingin menyegarkan pemikiran kita bahwa fisika itu kalau difokuskan itu hanya meliputi ini saja, gerakan objek dan bagaimana objek itu bergerak gitu kan. Nah materi ini nanti akan kita bahas secara khusus dalam episode mendatang gitu ya. Yang penting kita sekarang sadar bahwa ternyata fisika itu bagian dari hidup kita gitu kan. Ternyata fisika ya sahabat kita juga gitu kan. Fisika ya memang adalah kita gitu kan. Jadi kita harus akrab dengan fisika gitu. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi kali ini berguna untuk kita semua, dan bisa dipelajari dan bermanfaat untuk semua yang sedang menyaksikan episode kali ini gitu kan. Begitu, demikian. Jangan lupa kalau ada kritik, saran, pertanyaan, kirim ke kolom komen, tentunya disertai tekan dengan tombol klik like, subscribe, dan lonceng, supaya kalau ada pembaruan data dari Rasa Hidup itu kita bisa, sahabat Rasa Hidup bisa dapat info yang pertama kalinya. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.